Oke, hai. Perkenalkan, nama saya Chandra Kusuma Wardana. Di sini saya bakal bercerita ya tentang pengalaman saya ikut karya tulis ilmiah dan alhamdulillah kemarin sempat ikut kompetisi juga di tingkat nasional maupun internasional. Jadi apa aja sih pengalaman dan juga cerita saya? Yuk kita simak aja langsung. Alasan kenapa saya menulis, kalau buat saya ya, menulis itu adalah sebuah keterpaksaan, jujur secara pribadi, karena saya dipaksa itu mulai ketika saya kelas 3 SMA, itu ada program namanya BUGEM, Budaya Gemar Menulis dan Membaca. Kebetulan saya masuk ke dalam salah satu sekolah cukup favorit di kota Palembang. Ya, kemudian ada program itu yang mengharuskan saya untuk bisa menulis riset ya, penelitian, sampai ke bab 5 juga itu untuk bisa mendapatkan rapot. Jadi kalau misalkan kita belum selesai, itu belum bisa mendapatkan rapot. Dan setiap semester itu berbeda. Jadi semester pertama itu dalam bahasa Indonesia, semester kedua dalam bahasa Inggris. Sedangkan penelitian sendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah survei atau mungkin penelitian langsung. Nah, itu terserah kita dan itu sesuai dengan penjurusan juga IPA dan IPS. Kemudian lanjut ke perkuliahan, ya saya juga masuk ke salah satu organisasi yang itu juga nggak sengaja kalau buat saya. Organisasinya adalah organisasi GESFIT atau kepanjangannya Group of Economic Students for Future Indonesia Development. Nah, di organisasi itu lagi-lagi saya juga rada terpaksa ya, karena bukan kemauan saya untuk bisa menulis ya, sedangkan itu organisasi kepenulisan. Jadi cukup dilematis ketika saya menjalankan itu ya. Lagi-lagi keterpaksaan membuat saya harus berpikir kira-kira langkah saya seperti apa, apakah saya akan stuck di dunia penulisan ini ataukah saya akan mencari jalan lain ya. Awal mula saya terjun ke dunia penulisan ini yaitu ketika saya mulai fokus di organisasi GESFIT ya, yang diasuh oleh Bapak Dimas Bagus Wiranata Kusuma di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di situ saya masuk sebagai mahasiswa yang nggak secara langsung pengen fokus ke lomba. Saya pun masuk situ awalnya itu masuk ke divisi kewirausahaan, ya kan. Saya masuk ke divisi kewirausahaan. Kemudian ternyata di tahun berikutnya organisasi itu restrukturisasi dan divisi kewirausahaan dihapus. Akhirnya saya sempat beralih ke divisi media. Jadi saya foto-foto, saya ngedit poster, desain grafis, segala macam. Sampai akhirnya saya mencoba mencari opportunity lain, apakah bisa saya menulis gitu. Dan kebetulan dulu ada yang ngajak sih. Jadi awalnya tuh saya diajak untuk menulis. Jadi saya lagi-lagi terpaksa untuk menulis gitu ya. Ketika saya diajak untuk ikut lomba tersebut, saya coba fokus, kira-kira ini gimana. Kemudian saya sempat ini sih, karena dulu waktu SMA saya cukup banyak terpapar ya, exposure tentang motivator seperti itu ya. Saya kenal beberapa motivator dan saya cukup banyak konsumsi audio-audio motivasi, buku-buku motivasi yang ada salah satu kalimat yang itu membekas banget sampai detik ini, yaitu ketika kita berada di satu tempat, kita harus menjadi yang terbaik di sana. Kita harus menjadi maksimal, optimal gitu. Kita nggak boleh jadi orang rata-rata, kita nggak boleh jadi yang biasa. Saya mulai dari yang awal ya, maksudnya dari yang biasa ya, dan nggak yang langsung tarafnya tinggi. Ini juga mungkin saran buat teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman mau coba lomba karya tulis ilmiah itu dalam khususnya ya, cari universitas yang kecil dulu. Jangan cari langsung universitas negeri yang besar ya, misal UGM, UI. Itu peluang kita untuk menang kecil karena kita masih belajar kan. Kita masih belajar, kita coba kira-kira evaluasi dulu gitu kan dari apa yang udah kita buat. Biasanya itu perlu proses ya. Saya dulu pernah beberapa kali ngirim itu ya. Bahkan kalau bisa dibilang jatah gagal saya itu cukup banyak ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jatah gagal saya itu cukup 20 karya gitu ya. Saya ngirim 20 karya, saya bayar, kan ada biaya pendaftaran juga loh, bayangin aja. Biaya pendaftaran dulu 120 ya, ya kita bertiga sih, tetap aja kan itu costly ya buat saya, buat mahasiswa gitu kan. Tapi itu saya jalanin gitu, esai saya kerjain, gagal, karya tulis saya kerjain, gagal lagi gitu. Itu wah banyak banget lah lika-likunya, sampai akhirnya saya dapat finalis gitu. Itu cukup memorable ya. Itu luar biasa sekali itu. Pokoknya kalau kita udah berjuang terus akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu rasanya luar biasa sekali. Ketimbang kita mencomot karya orang lain terus kita langsung menjadi finalis, terus kita langsung menang, itu flat banget menurut saya. Flat dan gak ada rasanya. Ketika kita pakai karya kita sendiri, kita maju, wah itu
itu luar biasa sekali. Oke teman-teman semua, kalau ngomongin soal manfaat ya, apa yang saya udah dapat di dunia kepenulisan ini menurut saya banyak banget ya, karena dengan kepenulisan ini saya bisa melihat dunia lebih luas ya, wawasan saya lebih terbuka. Simpelnya kalau kita jadi finalis kan, kalau dulu sebelum pandemi itu kita presentasi ya, nah kita presentasi ke kampus-kampus tertentu yang dia menyelenggarakan lomba. Jadi dulu saya pernah sempat ke Semarang, saya pernah ke Surabaya, saya pernah, terus juga ke Jakarta, terakhir itu saya pernah, dan kalau ke luar negeri, ke Malaysia saya udah pernah 2 kali ya. Walaupun mungkin banyak teman-teman di luar sana yang lebih dari saya ya, mungkin pernah ke Melalang Buana sampai ke Sulawesi, Kalimantan, segala macam. Saya belum, tapi menurut saya itu cukup membekas buat saya, dan itu cukup membuat saya percaya diri gitu. Kalau misalkan saya sudah pernah menang, dan itu ya cukup ngedampak ya buat saya sekarang, karena rasa percaya diri itu memang harus dibangun teman-teman semua, harus dipupuk dari pencapaian-pencapaian kecil tadi. Walaupun ya baru segitu, tapi menurut saya itu cukup berpengaruh bagi kehidupan saya pribadi ya. Dan kalau misalnya dibilang soal biaya, oke kita pendaftaran biaya misalkan 120.000 untuk satu lomba, kita ikut banyak lomba, tapi kalau kita lolos jadi finalis teman-teman semua, itu di kampus kami sendiri itu ada dana akomodasi ya, kalau misalkan ke sana. Terus kalau misalkan menang ya ada dana hibah prestasi juga gitu, jadi bisa ngeklaim juga. Jadi banyaklah manfaatnya kalau dari segi finansial. Kalau dari segi pribadi gitu ya, itu lebih ke apa namanya ya tadi ya, critical thinking, terus public speaking ya kan, terus juga manajemen tim ya kan, membangun tim yang baik, yang solid, yang kritis, itu juga banyak dibangun dari karya tulis ya. Nah itu kita coba bangun juga, dan alhamdulillah dapet sih. Terus untuk yang terakhir relasi, kalau menurut saya relasi itu penting banget ya. Bayangin aja kalau kita misalkan lolos jadi finalis gitu, kita ketemu sama mahasiswa dari universitas lain yang itu notabene mereka cukup hebat di bidangnya gitu, karena untuk lolos jadi finalis itu kan luar biasa susah kan, dan kita bisa ibaratnya tuh bangun relasi ke sana gitu ya, di Malang, ada di Yogyakarta, segala macam, banyak lah pokoknya. Itu yang selalu membekas, dan bonus kedekatan kita dengan dosen bisa jadi lebih erat ya, bisa jadi lebih dekat lagi, karena dosen itu pasti menginginkan mahasiswanya itu menonjol gitu. Nah itu kalau kita cukup banyak ikut lomba, kita menonjol dan kita akan dekat dosen ya, dan itu membuka peluang-peluang yang lebih besar lagi di kemudian hari. Itu sih manfaat yang saya dapatkan, saya rasakan, dan cukup saya syukuri lah sampai sekarang ya. Penutup buat teman-teman semua yang masih berjuang di kampus, baik online maupun offline ya, menurut saya kita jangan jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, kita harus jadi mahasiswa yang penuh perencanaan ya. Kalau bisa ikut karya tulis ya kenapa enggak, tapi kalau misalkan interestnya ke yang lain, misalnya bisnis, lomba bisnis atau segala macam, boleh, terserah. Tapi intinya menurut saya kompetisi itu tetap perlu digenjot lagi teman-teman semua, karena dengan itu kita bisa lebih mudah diterima di tempat kerja yang baru, dan itu cukup berpengaruh ya bagi psikologis kita maupun pribadi kita ke depannya. Itu aja mungkin teman-teman semua, itulah apa yang bisa saya sharingkan, mungkin sedikit tapi semoga itu bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video berikutnya.